Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melanjutkan video sebelumnya. Selanjutnya saya akan membuat bagaimana cara menampilkan data yang telah kita buat menggunakan ID dan bagaimana cara menampilkan seluruh data yang telah kita buat. Oke, jadi pertama di sini kita akan membuat file baru lagi, yaitu get by ID id.js. Nah, jadi terus kita ke HP dulu, karena di file HP ini kita menyimpan semua fungsi yang kita buat awal. Terus kemudian kita akan ekspor untuk digunakan berulang. Nah, jadi di HP itu pertama kita akan membuat dulu cons get by ID. Get by ID sama dengan ID tambah parameter ID cons file sistem refreshing check file tf8 cons data JSON parser, mengubah data JSON menjadi objek dari file, kemudian cons main data. Main data sama dengan data HP dengan HP ID sama dengan ID. Nah, selanjutnya if main data console log main data. Ya. Console log data basic data dan tidak ditemukan. Nah, oke. Jadi cukup seperti ini aja, kemudian kita import kemudian ke get by ID. Oke. Generate ID sama kemudian di sini saya membuat generate ID sama pada buffer yaitu get by ID yang menerima fungsi yang menerima parameter ID. Jadi get by ID pada get by ID ini menjadi fungsi yang menerima parameter ID, kemudian cons file membaca isi file dengan menggunakan s pada network isi file dibaca dalam format teks dengan encoding UTF-8. Jadi dia si fs read filesing ini membaca si check file. Check file ini merupakan tadi itu dari si DB data JSON ini. Jadi dia membaca si file yang di sini. Kemudian selanjutnya kita ada cons data sama dengan JSON parser, mengubah isi file yang telah dibaca menjadi objek JavaScript menggunakan JSON parser. Jadi setelah dibaca kemudian diubah menjadi objek, kemudian dimunculkan
yaitu console log data. Si yang telah diubah menjadi objeknya ini kemudian dimunculkan. Kemudian, oh itu tentu saya sudah menjelaskan ini adalah fungsi ya. Ini di bawah. Nah jadi sekarang kita lihat by ID si kita membuat variabel file, kemudian membaca file si check file ini menggunakan fs read file sync dengan encoding UTF-8, kemudian cons data JSON parse file setelah dibaca kemudian diubah menjadi objek menggunakan JSON parse dan ditambah menggunakan variabel data. Nah, kemudian ada cons find data menggunakan metode find pada array data untuk mencari objek yang memiliki properti ID yang sama dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Hasil pencarian disimpan dalam variabel find data ini. Nah, terus kemudian di bawahnya kita menggunakan if. Jika mengecek apakah find data memiliki objek. Jika ya, maka mencetak objek tersebut ke konsol. Jika tidak, maka mencatatkan bahwa data dengan ID yang diberikan tidak ditemukan. Nah, kemudian kita akan berikan RL close agar setelah fungsi ini selesai berjalan maka dia akan close, ditutup atau berhenti. Terus kemudian kita ke file berikutnya get by ID. Di sini kita akan menuliskan cons get by ID dan data question require dari HP. Nah, ini nggak biru, coba kita lihat dulu. Get by ID. Kita ini ya perlu data question juga perlu kita import. Jadi modul kita ekspor modul ini, kemudian kita akan menulis cons get modern asing dan cons ID dengan await data question masukkan ID. Nah, terus kemudian di bawahnya kita tulis get by ID dan panggil functionnya get. Nah, oke, jadi kira-kira seperti ini saja kodenya. Nah, jadi di sini kita mengimpor dua fungsi yaitu get by ID dan data question dari modul HP dengan menggunakan kurung terawal ini. Kita melakukan destructuring assignment untuk mengambil hanya fungsi-fungsi yang dibutuhkan dari modul tersebut. Nah, kemudian kita membuat fungsi asinkron yang bernama get. Kemudian di bawahnya kita membuat cons ID menggunakan fungsi data question untuk meminta input dari pengguna dengan pertanyaan masukkan ID. Nah, keyword await ini digunakan karena kita berusaha dengan fungsi asinkron. Jadi sebelum si masukkan ID ini diisi, dia tidak akan lanjut ke baris berikutnya, ke kode baris berikutnya. Dia akan terus menunggu sampai si pertanyaan ini diisi oleh user. Kemudian setelah itu kita panggil fungsinya.
Nah, cukup. Jadi kita coba dulu apakah akan berhasil atau tidak. Oke, jadi kalau kita akan lihat apakah bisa atau tidak. No, jadi kita masukkan ID, kita ambil dari sini aja. Nah, karena ininya yang ini baru satu, jadi kita coba. Nah, sini dia langsung memunculkan datanya. Oke, jadi bisa ya. Nah, terus kemudian kita akan bagaimana jika kita ingin memanggil seluruh data. Target yes. Nah, di get yes ini juga kita hanya sedikit saja menulisnya, menulis kodenya itu cons fungsi dengan require HP dan cons get HP dengan si get HP. Ini dia kode bagaimana kita manggil seluruh data yang jadi ini gampangnya yaitu kita mengimpor objek fungsi dari modul HP menggunakan perangkat seperti biasa tadi, terus kemudian kita menggunakan fungsi get HP, membuat fungsi get HP, kemudian memanggil fungsi yang tadi sudah kita buat ini. Jadi terus kemudian kita menunjukkan di sini, munculkan kembali fungsi ini. Jadi kita hanya memunculkan dari si fungsi yang ada di sini. Kita hanya munculkan data. Coba get. Ternyata ada yang error. Oh, di sini kita lupa untuk mengimport, mengekspor si fungsi ini. Coba apakah sih nggak bisa. Cons data ada yang salah di sini ternyata lagi. Ini biasa. Fungsi file ya, sebalik. Fungsi file. Nah, jadi ini seperti ini. Data yang telah kita tadi buat ada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sama persis. Oke, jadi cukup sekian video tentang bagaimana cara memunculkan data berdasarkan ID dan cara memanggil sebuah data.